Oke teman-teman, kembali lagi ke channel kami Foodie Engineer. Pada kesempatan kali ini Foodie Engineer akan coba sharing melanjutkan obrolan kita yang kemarin mengenai crude oil ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke part terakhir mengenai overview dari proses crude oil di refinery. Nah ini prosesnya sangat kompleks ya, karena ini sebenarnya proses ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu proses separation, yang kedua itu reaction ya atau conversion, yang ketiga itu purifikasi. Dan goalnya itu, karena turunan dari crude oil itu sangat banyak, itu paling tidak sulfur kontennya tercapai rendah, dan juga kalau beberapa produk harus memiliki nilai research octane number atau kita nyebutnya octane number dengan spesifikasi tertentu, biasanya di atas 90 octane numbernya ya. Nah ini kita masuk ke blok diagramnya. Jadi crude oil ini sebenarnya sebelum masuk ke atmospheric distillation itu ada pre-treatmentnya. Jadi di dalam tangkinya itu biasanya dia dikasih mixer ya, kayak pengaduk itu, impeller, untuk make sure tidak ada liquid yang tenang gitu ya, mengendap. Karena kalau dia diam, nah itu sedimentasinya bakal menumpuk di bagian bottom, sehingga nanti working volume atau volume dari storage-nya akan berkurang. Oleh karena itu harus perlu dilakukan pengadukan. Setelah itu nanti dipompakan sebelum masuk ke atmospheric distillation, bisa dimasukin ke desalter. Nah, di desalter itu nanti goalnya satu, dia menghilangkan chloride ya, atau garaman-garaman yang lain, tapi yang paling inti itu chloride, untuk memisahkan chloride dari oil. Kenapa? Karena kalau chloride tetap terbawa, nanti ketemu sama water bisa menjadi hidrochloride acid ya, atau HCl, di mana yang sangat korosif gitu. Nah dari sini dia akan dipompakan melalui crude oil masuk ke atmospheric distillation. Nah ini adalah jantungnya ya untuk pemisahan ya. Jadi tadi proses pertama separation, di sini akan dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi yang paling ringan itu kita sebutnya fraksi gas atau off gas. Lalu yang kedua itu adalah light naphtha. Lalu ada heavy naphtha, ada apalagi namanya jet fuel atau aftur atau kerosin. Lalu ada diesel oil dan juga atmospheric distillation. Nah ini cut off-nya dari mana? Jadi dari suhu sekitar cut off terendah yang kita nggak tahu, tergantung titik cair dari si gasnya ya, sampai ke temperatur tertinggi itu biasanya di stop di suhu 540 atau di bawah itu. Kenapa cutoff-nya di 540? Karena hidrokarbon ini dari crude oil itu rata-rata senyawanya adalah senyawa parafin. Jadi kalau hidrokarbon itu, terutama crude oil yang fraksi berat itu, senyawanya dipersimpel menjadi piona konten, yaitu parafin, isoparafin, olefin, naftalen, dan juga aromatik. Jadi crude oil ini sangat dominan parafinnya. Nah kalau parafinnya itu terus dipanaskan sampai suhu 540 ke atas, itu dia akan pecah. Jadi seperti prosesnya di petrochemical ya, di ethylene cracker. Nah itu akan berubah jadi parafin menjadi olefin, di mana untuk proses ini sangat tidak diinginkan menjadi olefin. Oleh karena itu nanti residualnya akan turun ke vacuum distillation unit untuk divakumkan. Jadi kalau ini atmospheric pressure atmospheric, kalau vacuum distillation ini di di pressure yang vakum gitu. Tujuannya apa? Tujuannya karena kalau kita mengubah pressure ke vakum, jadi dia titik didihnya akan lebih rendah, sehingga yang tadinya misalnya gas oil nih, dia mendidih di suhu 700 derajat Celcius, artinya itu udah menjadi pecah tuh senyawanya. Nah itu dengan mengubah ke vakum, dia mungkin mendidih di suhu 300 derajat Celcius gitu, 300 sampai 400 derajat Celcius kayak gitu. Jadi ini prosesnya sebenarnya sama. Lalu di sininya nanti ada seperti ada reboilernya, ada side stripper ya, kurang lebih kayak gitu. Nah berikutnya itu biasanya turunan-turunan dari produk pecahan ini itu dihilangkan dulu sulfur kontennya melalui proses hydrotreater. Nah ini nanti perlu bantuan hidrogen untuk memecah sulfur yang ada di mana namanya
yang ada di hidrokarbon tadi, karena sulfur yang ada di hidrokarbon ini biasanya merkaptan ya, jadi sulfur yang terikat di rantai karbon dia akan direaksikan menggunakan misalnya KOMO, pakai kobalt molybdenum katalisnya, lalu direaksikan sama hidrogen agar menjadi H2S. Nah, kalau jadi H2S dia akan terpisah tuh dari fase gas sama liquidnya. Ini prosesnya hampir sama, jadi dari nafta sampai ke diesel hampir sama, yang membedakan adalah kondisi prosesnya. Jadi kalau makin ke bawah itu pressure dan temperaturnya makin tinggi gitu. Kalau misalnya hydrotreater ini mungkin pressure-nya cuma di 20 sama suhu 200, nah kalau di hydrotreater yang diesel itu bakal lebih tinggi lagi, bisa sampai pressure di atas 100 kayak gitu. Jadi ini perbedaannya di pressure ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, dari sini kalau yang fase gas sama dia dihilangkan sulfurnya, jadi ini amine treating. Nah, ini open teknologi kayak kemarin ya, bisa pakai amine. Ini persis kayak material gas kemarin, terus sulfurnya ditangkap di close process menjadi elemental sulfur. Sedangkan yang LPG sama butan di gas processing ini kan nanti dipisahin nih ya. Nah, itu merek treater ini sebenarnya hampir sama juga teknologinya ya. Ini juga sama merek treater. Hampir sama kayak hydrotreater, cuman beda sedikit konsepnya gitu ya. Nah, dari sini kita turun ke like nafta, tadi hydrotreater udah dibahas, terus dimasuk ke isomerization plan. Nah, isomerization plan ini tujuannya adalah mengubah parafin tadi menjadi aromatik ya, melalui proses isomer. Jadi ini karena rantai karbonnya udah pendek, tidak mungkin di cracking lagi, yang cuma bisa diubah aja dari parafin ke olefin gitu ya. Nah, ini proses detailnya nanti, ini kelas teknologi juga mungkin satu saat bisa dibahas. Dari hydrotreater ini masuk ke catalytic reformer. Nah, catalytic reformer ini dia menghasilkan hidrogen justru. Nah, tapi dia punya syarat sulfur konten yang rendah. Oleh karena itu tadi hydrotreater ini biasanya sulfurnya sangat rendah sekali, bisa sampai ke ppm level. Nanti di sini direaksikan sama katalis, biasanya pakai nikel ya, nikel katalisnya. Di sini nanti akan menghasilkan reformat. Goalnya apa? Ini adalah dari sini parafin diubah ke olefin. Parafin, naftalen atau isoparafin itu semua diubah ke aromatik. Karena nilai yang senyawa yang memiliki octal number paling tinggi itu adalah dalam gugus rangkai aromatik ya. Dari ini isomer, reformat, terus ada juga dari ini proses hydrotreater gasolin, dia akan masuk ke gasoline blending pool. Nah, untuk gasoline blending pool dia akan, ini yang tadi ya dari proses sebelumnya, dari unit yang sebelumnya. Nah, goal di sini adalah menjadikan produk-produk senyawa ini menjadi produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi gitu, dengan cara ya tadi, kalau reformat ini kan terlalu tinggi nih 98. Nah, itu dia dengan menggunakan online analyzer dia akan mengatur blendingan flow rate-nya tuh. Jadi flow rate gasolinnya berapa, reformatnya berapa persen, nanti dia akan menghasilkan mid grade gasolin gitu. Nah, final produk ini sesuai sama permintaan pasar. Jadi antara planning timnya, planning production sama sales, nah itu harus inline. Jadi sebenarnya kebutuhan yang paling besar yang mana sih, yang lagi kurang stoknya yang mana. Nah, ini diatur di fasilitas ini. Jadi nanti dari proses-proses ini menghasilkan reformat, isomerat, gasolin segala macam. Nah, ini akan diatur itunya octane number-nya gitu teman-teman ya. Nah, dari sistem ini kita juga ada sistem yang untuk fraksi beratnya. Ini sebenarnya goalnya sama sih, semuanya pakai cracking. Jadi ada FCC hydrotreater sama fluid catalytic cracker. Nah, ini bedanya itu adalah di jenis konsepnya aja. Jadi sebenarnya sama-sama memecah. Cuman kalau yang hydrotreater ini dia pakai bantuan hidrogen. Sedangkan kalau FCC ini dia pakai katalis ya. Jadi prosesnya sama-sama prosesnya sama-sama memecah karbon gitu ya. Memecah rantai karbon yang panjang menjadi lebih pendek gitu. Ini turunannya biasanya kembali dikonvertnya ke butan, nafta sama FCC. Nah, di sini pun ada fraksi yang jauh lebih berat, kayak ada delayer cooker sama asphalt flowing. Ini kalau yang asphalt ini udah jelas jadi aspal, tapi kalau yang vacuum residue ini dia di cracker lagi untuk memastikan bisa mengambil nafta. Nah, koker nafta ini nanti masuk ke blending pool nih kayak gini ya.
mana ya, nah coker nafta dia tapi RON-nya rendah. Nah karena itu dia perlu di blending lagi kayak gitu. Nah dari sini kita juga perlu yang namanya hidrogen. Jadi hidrogennya itu bisa diproses dengan cara tadi menggunakan syngas, hidrogen syngas ya. Jadi pakai natural gas sama steam. Itu akan masukkan CO2 sama hidrogen. Nah, hidrogen ini yang akan digunakan unit-unit hydrotreater gitu. Nah, biasanya kalau ada juga kondensat refinery, jadi bedanya kalau kondensat refinery nggak ada vacuum distillation ini, jadi cuma nyampe sini saja. Nah, itu biasanya tidak perlu hidrogen sintesis. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk prosesnya ya. Maaf kalau misalnya terlalu cepat menjelaskannya karena takutnya durasinya terlalu panjang, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa ditanyakan. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa komen di bawah, jadi nanti bisa kita chatting lah lewat email atau lewat LinkedIn saya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa di-sharing sama The Foodie Engineer. Mudah-mudahan yang kami sharing ke teman-teman memberikan manfaat ya buat teman-teman, terutama buat pengetahuan dan ilmu di bidang proses engineering. Oke, stay safe teman-teman dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.